Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta anggrek, sahabat pecinta tanaman, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Sukini Anggrek. Sahabat-sahabat, sebelum saya lanjutkan video ini, tak lupa terlebih dahulu saya sapa sahabat-sahabat. Apa kabar sahabat? Doa saya semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin. Amin. Sahabat-sahabat, pagi hari ini saya mau cek-cek atau mau bongkar-bongkar media tanam anggrek-anggrek saya, terutama anggrek-anggrek bulan yang sudah lumayan tua. Nah, ini sebelum buat video tadi saya sudah mencuci media tanam moss yang saya cuci dengan menggunakan sabun pencuci piring. Nah, media tanam moss itu, maaf lepotan, media tanam moss yang tadi saya cuci nanti mau saya gunakan untuk mengganti media tanam pada anggrek-anggrek saya, anggrek bulan saya ini yang sudah asam, kelihatannya sudah asam dan memang sudah waktunya diganti. Ini sahabat, anggrek bulan saya ini sudah lama di tempat saya, sudah ada 2 tahun. Maksudnya anggrek ini sudah cukup lumayan, berapa tahun ya, nggak tahu, saya nggak hafal, maaf. Tapi ini keadaannya sudah memang harus dibongkar media tanamnya. Kelihatan sudah asam, ditandai dengan sudah tumbuh rumput-rumput di sekitar pot atau di sekitar media tanam. Kemudian ini juga daun-daunnya kurang sehat. Selain media tanamnya sudah asam, ini saya menempatkannya juga di tempat yang terlalu banyak cahaya matahari, jadi terlalu panas ya, sehingga ini menjadi kuning. Walaupun dia berbunga, tuh bunganya cantik ya sahabat, tapi ini tetap boleh dibilang tidak sehat. Nah, kalau keadaannya seperti ini, tindakannya apa? Ini nanti mau saya bongkar, media tanam mau saya ganti, bunga yang cantik ini tetap mau saya buang ya. Jadi energinya biar konsentrasi untuk pertumbuhan daun, tidak untuk berbunga. Kemudian setelah rapi nanti saya tempatkan di tempat yang teduh. Ini tadi saya tempatkan di sini nih sahabat. Nah, di sini ini saya letakkan gini. Ini mataharinya terlalu banyak, cahayanya terlalu banyak. Kemudian yang ini juga walaupun kelihatan daunnya masih hijau, tapi ini kemarin bunganya sebentar udah layu. Jadi dia tidak mampu untuk mempertahankan bunga karena akar-akarnya atau media tanam yang ada di akar mungkin kalau dibongkar ini mungkin sudah pada busuk di dalam, akarnya kurang lah istilahnya, dan media tanamnya sendiri sudah asam, tuh sudah tumbuh rumput. Apalagi ini, wow, ini selain saya penempatannya yang terlalu panas, ini juga memang sudah sepuh, ini sudah senior, ini anggrek bulan ini waktunya diganti. Walaupun kelihatannya aman, dia juga tetap selalu berbunga, tapi tetap ini media tanam sudah asam, sudah banyak lumut, akarnya juga sudah banyak yang mati. Ini mau tumbuh calon bunga lagi tuh ini, tapi nanti ini mau saya buang, bisa bongkar, calon bunganya saya buang. Sementara tidak boleh berbunga dulu, biar sehat dulu, penggemukan daun. Yuk sahabat, kita mulai bongkar-bongkar. Sahabat-sahabat, sebelum dilanjutkan video ini,
Saya mohon supportnya pada sahabat-sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan bila video ini nanti bermanfaat silahkan untuk di share. Sahabat-sahabat, yuk kita bongkar keadaan anggrek bulan tua. Ini dulu pas belinya di potnya masih menggunakan sopot ya, dan dari sellernya belum pernah saya ganti. Ini memang kering karena beberapa hari tidak saya siram. Ini walaupun kering tapi ini tetap sudah tuh, akar-akarnya sudah banyak yang kopong. Ini akarnya kosong. Akar kosong menandakan bahwa akar itu sudah tidak aktif. Ini biar nggak mengganggu, tak potong saja. Nanti kita vaskan. Karena kalau dipaksakan sahabat, namanya ini bunganya dipertahankan, nanti daunnya yang kalah sahabat, pohonnya yang kalah kalau tetap dipertahankan. Kita pindah ke pot yang lain. Saya lepas dari pot. Ini sahabat-sahabat, kelihatannya ini akarnya putih-putih ya, ini kopong semua. Ini tuh. Jadi hanya tampilannya aja terlihat seperti ada akarnya, ternyata tuh ini kopong nih sahabat. Kita bongkar saja. Kita bongkar saja. Kita buatkan. Padahal ini kalau sekilas ya sahabat tuh daunnya bagus ya, daunnya hijau, tapi saya sudah tahu ini ada asam bahwa waktunya ganti media tanam. Karena selain saya ingat bahwa anggrek bulan ini sudah lumayan lama, saya lihat akarnya juga tuh, akarnya pada akar yang aktifnya tuh hanya ini, yang lainnya kok terlihat kayak keras-keras, ada yang kopong, ada yang keras menghitam seperti itu. Jadi saya menandakan, oh berarti ini waktunya ganti media tanam. Terus tanda yang lebih mencolok lagi, kemarin dia kan berbunga ya sahabat, ini dia tidak mampu menyelesaikan bunganya. Bunga hanya beberapa minggu kena air hujan sedikit aja langsung layu kayak gitu, rontok semua ini. Ini dia. Jadi ini akar-akar yang di bawah itu satu pun nggak ada yang aktif. Jadi ini akar-akar bukan yang membantu kehidupannya, tapi akar-akar yang hanya membebani untuk hidupnya. Pilih yang masih bisa membantu, yang tidak kita buang saja. Sahabat-sahabat, untuk memotong akar-akar pada anggrek bulan yang sudah tidak aktif, jangan takut-takut, potong saja, buang saja. Karena apa? Nanti dia juga akan tumbuh akar baru. Seperti itu. Yang penting dirawat tuh, jaga kelembapannya, jangan sampai kering, tapi jangan becek. Kemudian jaga letaknya.
maksudnya tidak boleh terkena matahari, cahaya matahari, sementara di tempat yang teduh dulu. Kemudian yang lebih penting lagi, jaga kebutuhan sirkulasi udaranya. Jadi diletakkan di tempat yang kena angin sepoi-sepoi. Jadi dia diusahakan ditempatkan di tempat yang kena angin seperti itu. Kalau kita tidak membuang akar-akar yang sudah tidak aktif, tidak bermanfaat lagi, nanti justru malah tanaman ini tidak mau memunculkan akar barunya. Tapi kalau akar-akar tua, akar-akar yang sudah tidak aktif dibuang, nanti dia akan muncul akar-akar baru seperti itu. Akarnya yang bagus tuh hanya ini tuh, kalau saya lihat ini hanya ini tuh yang bagus satu. Kemudian ini juga masih ada mau tumbuh akar tuh. Yang lainnya ini sudah kurang, walaupun ini masih agak keras sih, tapi tetap kurang. Ini mau saya potong pendek saja. Nah saya sisakan yang ya, yang betul-betul aktif nih, ini sama yang baru. Kemudian saya sisakan ini sama yang baru. Kemudian ini mau saya buang. Rantai bunganya. Udah, untuk daunnya tidak perlu dibuang karena ini daunnya masih cantik-cantik. Nah, untuk tanaman kali ini, karena ini akar-akarnya yang saya potong itu sebagian akar masih segar ya, ini terbukti bekas potongannya masih kelihatan hijau berair. Nah, ini kalau keadaan seperti ini saya perlu memberikan desinfektan, paling tidak memberikan, kalau saya berikan fungisida, saya olesi antrakol untuk menghindari terjadinya pembusukan atau masuknya bakteri di bekas luka-luka yang dari akar itu. Ini ya, sebagai fungisida ini yang saya jadikan sebagai desinfektan pada luka bekas potongan akar. Untuk mempergunakannya tangan saya basahi terus kayak gini tok. Saya olesi langsung di bekas potongan-potongan pada akar yang masih hijau. Maksudnya akar yang kalau dipotong tuh kelihatan hijau, itu menandakan akar masih basah, walaupun karena ujungnya sudah tidak aktif. Nah, tadi makanya saya buang seperti itu biar mempercepat pertumbuhan akar baru. Ini insya Allah mau tumbuh akar baru tuh, ini nah, sekarang kita tanam. Kita siapkan. Ini mau saya tanam di spot ini ya, ini spot bekas. Hemat. Gak apa-apa, yang penting bersih. Saya biasa menggunakan spot bekas, yang penting bersih. Seperti tadi saya juga mau menggunakan mau ganti dengan media tanam akar garaga. Yang saya balut akar yang tadi saya potong. Kemudian untuk yang ini, yang akar yang ini enggak saya ikutkan, saya balut karena itu mau saya jadikan sebagai akar angin.
sahabat-sahabat, untuk merawat anggrek bulan yang sudah tua seperti ini, masing-masing orang punya gaya dan seni sendiri-sendiri ya sahabat. Walaupun tujuannya sama, tapi cara dan gayanya sendiri-sendiri. Nah, yang ada di video ini adalah cara-cara saya sahabat. Barangkali cara saya sahabat mau mempraktekkan atau sahabat mau mempergunakan juga silahkan. Bila ini sekiranya ini bermanfaat, silahkan untuk disebarluaskan atau dipakai oleh sahabat sendiri ya. Jadi untuk membalutnya harus ada salah satu akar yang dibiarkan terkena angin atau dijadikan akar angin seperti itu. Untuk sekali lagi, untuk tempat nanamnya kita tetap harus menggunakan yang kecil dulu. Anggap saja ini sebagai tanaman yang berukuran remaja seperti itu, bukannya dewasa, remaja. Nah, otomatis kalau kita menganggap ini tanaman remaja, maka bila dia menumbuhkan calon bunganya harus dibuang dulu biar dia konsentrasi hidupnya untuk menyegarkan tanamannya, menyegarkan pohon dan daunnya seperti itu, menumbuhkan daun baru, kemudian akar-akar baru seperti itu. Sudah ya sahabat, ini saya masih ada beberapa tanaman, namun demikian saya kira sudah cukup ya video saya sudah melakukan 2 tanaman dengan masalah yang sama tapi agak sedikit berbeda penanganannya karena tergantung keadaan akarnya. Maksudnya kalau yang ini tadi kan nggak saya kasih desinfektan langsung saya tanam, nggak saya kasih fungisida sebagai desinfektan, sedangkan yang ini saya kasih fungisida sebagai desinfektan karena yaitu lagi keadaan akarnya seperti itu. Sahabat-sahabat, tentunya selama pembuatan video ini sana sini banyak tutur kata yang kurang pas, banyak kata-kata yang salah, untuk itu saya mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah nonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.